Oke, kemudian semuanya masih dengan Gio dan Oman Segare malam hari ini kita membahas soal pariwisata dari ide-ide briliannya Oman atau pengamatan dari Oman Segare. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi hal yang besar untuk NTT dan ND khususnya ya. Bagaimana Oman? Kita lanjut lagi. Apa lagi nih yang harus kita bicarakan? Jadi kalau tadi pada bagian pertama kan bagian akhir kan saya sepertinya sudah eh, melihat bagaimana peran dari dinas-dinas pariwisata tuh Ya. untuk mengantisipasi perubahan. Katakan tadi indikatornya itu ada menang di tingkat internasional itu video itu Indonesia, dan kemudian dari 10 wilayah Bali Baru itu sudah ada 3 prioritas. Kalau NTT itu tentu memiliki kedekatan geografis dengan NTB kan. NTB jelasnya. Jadi perubahan yang segera harus kelihatan itu setidaknya bisa mengamati wilayah-wilayah irisan, seperti misalnya kalau kita bikin desain perencanaan misalnya itu ada wilayah pengembangan itu nanti ada ketemu wilayah irisan seperti Labuan Bajo itu kan irisan dengan itu wilayah irisan dengan NTB kan. Di sana mungkin bisa di Labuan Bajo itu misalnya indikator misalnya dari sisi transportasi itu transportasi daratnya katakan ferry perjalanan itu di Labuan Bajo, pelabuhan ferry itu harus ada peningkatan yang terjadi di situ kan ya. Jumlah kapalnya mungkin ya kan yang harus naik, atau kapasitas jumlah kapalnya tetapi tingkat pelayanan harus sedikit dinaikkan kan begitu. Itu kelihatan karena itu adalah wilayah-wilayah irisan. Begitupun untuk kabupaten-kabupaten lain Sidarto Flores. Labuan Bajo kan pintu masuk pengembangan pariwisata NTT. Kalau sekarang kita ambil Flores misalnya Manggarai Barat dengan daerah Manggarai misalnya ibu kota Ruteng itu ya, kan pasti ada wilayah irisan juga. Begitupun dengan Borong, Manggarai Timur dengan Ngada, ada wilayah irisan. Ngada dengan Nagekeo, ada wilayah irisan. Terus Nagekeo ke Kabupaten ND, ada wilayah irisan di situ. Begitupun Kabupaten ND dan Kabupaten Sika, itu pasti ada wilayah irisan. Seperti misalnya mengembangkan Nusa Koka Beach di Kabupaten Sika. Itu kan masuk dalam wilayah irisan itu. Kalau pengamatan saya sih, jadi turis yang ada di wisatawan mancanegara yang ada berkunjung di Kelimutu, itu kan mereka juga pada pagi hari atau pada sore hari mereka juga pergi ke Nusa Koka Beach. Walaupun mereka mungkin menginapnya di Moni, di Kelimutu ya. Nah itu artinya bahwa di tempat itu terjadi wilayah itu indikasi wilayah irisan. Jadi mengembangkan wilayah perencanaan wilayah wisata Kabupaten ND di wilayah pengembangan Kelimutu, tetapi kan berdampak pada Nusa Koka Beach di Kabupaten Sika. Demikian halnya mengembangkan Nusa Koka Beach di Kabupaten Sika tentu berpengaruh pada wilayah pengembangan Kelimutu. Itu kan akan sangat kuat di situ. Timbal balik gitu ya. Kuat ya. Jadi ada sumber daya yang berpadu di situ. Saya melihat ada pengembangan luar biasa di Nusa Koka Beach itu sudah mulai dibangun banglo. Tapi itu dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi sebenarnya menyenangkan sekali untuk saya itu karena masyarakat pastinya akan memelihara itu dengan lebih baik karena mereka tahu apa dampaknya untuk mereka gitu. Itu tadi ada penghasilan lebih. Kalau saya sih berpikir seperti itu, Mas. Sama seperti di Moni. Itu kan homestay juga sudah tumbuh seperti jamur itu. Jadi ada pemasukan untuk
masyarakat juga gitu. Itu istilahnya bertumbuh berkembang ya nanti. Jadi kalau pakai analogi biasa gitu ya, berkembang katakan begitu. Jadi berkembang itu artinya ada peningkatan pola-pola pelayanan gitu ya. Jadi yang minum kopi biasa gitu ya, sekarang kopinya udah kopi juga sih, tetapi berkali sudah ada mix sedikit ya, begitu. Jadi sudah ada peningkatan kualitas, iya, terus ada apa namanya, ada warna lain dari kopi, tidak sekedar hitam saja ya. Saya lihat seperti itu. Kita Flores juga. ini kan kalau untuk Moni kan kopi itu kan di Santiago dia. Ya, Santiago itu kan kopi gitu ya. ya saya tertarik sekali, suka sekali pengembangan masyarakat lokal itu. Mereka tidak sekedar mati di kopi hitam itu kalau contohnya. Terus mereka membuat satu warna baru, sudah di penyajiannya juga sudah berubah sekarang. Kalau dulu tuh kan zaman kita masih sekolah dulu, kalau ke sana kan soal piring gelas ini sebenarnya tidak layak. Tapi sekarang ini penyajian mereka itu sudah apa ya, karena atau mungkin karena kompetisi. Ya memang kompetisi sih. Jadi kompetisi itu mensyaratkan pelayanan. Ya. Itu orang akan tidak datang atau tidak mau masuk kita punya ini karena memang pelayanan kita jelek kalau. Ya. Jadi serviceability ya, tingkat level of service itu harus naik. Ya. Itu kan yang dimaksudkan dengan pengembangan gitu. Perkembangan. Jadi dengan analogi biasa ya. Perkembangan itu maksudnya yang ini yang kita sudah bincangkan antara. Saya rasa selain kalau kita lihat ke timur itu, selain Nusa Poka Beach ada Paga ya. Paga Beach juga. Jadi wilayah pengembangan itu, misalnya sekarang kita ambil ini pemikiran lah, ide-ide ya. Jadi misalnya untuk Kabupaten Ende, kita bisa menetapkan dua atau tiga yang menjadi pakai istilah sentra ya, yang menjadi sentra pengembangan. Katakan untuk Kilmutu. Jadi Kilmutu itu untuk Kabupaten Ende wilayah bagian katakan timur. Sedangkan apa namanya ini Situs Bung Karno untuk wilayah Kabupaten Ende bagian tengah dan barat. Kemudian bagian utara mungkin Bawaria itu ya. Nah itu kan berarti kita sudah dapat tiga kan, ada tiga sub wilayah pengembangan di Kabupaten Ende. Menetapkan salah satu sub wilayah pengembangan itu kan dia mencakup, misalnya menetapkan Kilmutu, pasti di dalamnya itu dia akan ketemu disebutkan Nusa Poka Beach, karena wilayah itu wilayah wilayah irisan. Kalau bikin garis Gordon itu mungkin wilayah Kilmutu, pengembangan Kilmutu mungkin ya, ini kan namanya juga ide ya, wacana. Mungkin dia bisa tarik sampai ke wilayah Kecamatan Paga. Saya menarik. Di wilayah Kecamatan Paga ada sejumlah destinasi wisata. Ada alam, ada budaya juga sih, kemudian sejarah itu ya, yang bisa megalit itu ya. Ada. Jadi produk yang dijual itu kan, jadi misalnya ada pengusaha dari Kabupaten Ende, dia kan bisa juga menjual produk yang ada di Kabupaten Sika kan? Ya jelas. Iya, karena jadi dia tidak terbentuk dengan ini lokal batas-batas kabupaten ya. Mempraktekkannya seperti itu kan ya. Apa yang terjadi kan seperti misalnya pengusaha travel aja, dia tinggal di Maumere kan? Nah, tapi kan dia bawa turisnya sampai Labuan Bajo. Waktu dia bawa turis itu kan dia singgah. Meninggahi beberapa objek itu. Betul. Itu meninggahi beberapa objek kan, lihat sudah lintas kan kabupaten. Sama kan, makanya nanti maksudnya sub wilayah pengembangan itu ikatan Ende. Ini ada tiga sub wilayah pengembangan. Ya, jadi dari situ habis itu bisa mengcover semua aspirasi atau semua inisiatif yang ada di dalam wilayah pengembangan. Itu kemudian istilah keterlibatan bersama atau segenap itu bisa terarah ke situ. Ya, jadi
tinggal diam. Begitu ya. Setiap hari dia selalu berpikir bagaimana berkreasi, misalnya padi jagungnya berkreasi tiap hari karena sudah lebih dekat kan. Ya, jadi kalau sudah bagi wilayah begitu juga ada tanggung jawabnya, yang ada pembagian tanggung jawab situ, misalnya camat, para camat. Nah, camat mana yang harus lebih katakan lebih menonjol dikit. Ya, ya. Jadi kalau kita menetapkan misalnya Kelimutu, itu untuk wilayah pengembangan Ede bagian timur, berarti kan ada sejumlah camat di situ kan. Iya, pastinya. Iya, apakah camat Kelimutu yang harus lebih menonjol di situ ataukah camat Wolowaru? Ya silakan mereka perbincangkan itu. Kayak itu. Ada satu hal yang menarik Iya. bagi saya itu kapan hari itu pernah saya ke utara ini. Itu ternyata lautnya juga tidak kalah loh. Iya, itu pokoknya begini. Flores ini yang kaya dan cantik harusnya. Itu yang kemudian Indonesia kan nanti ukurannya kan di peningkatan pendapatan domestik itu ya. Nah itu kan sekarang jadi nanti kelihatan dari akibat arus kunjungan yang meningkat itu pasti akan mempengaruhi pendapatan itu, pasti itu. Ya kalau yang baca-baca pernyataan dari Bapak Menteri Pariwisata kan udah situ kan. Jadi saya bilang kalau mungkin kalau kita misalnya bangun industri misalnya itu pada subsektor lain misalnya bidang industri itu mungkin kita perlu bangun pabrik kalau begitu ya. Ini sudah tersedia barang-barang pariwisata kan begitu, tinggal kita itu pengembangannya mengelola. Jadi pengelolaan itu kan mensyaratkan kemampuan itu keunggulan kompetitif. Itu keunggulan kompetitif itu penggunaan pengetahuan. Jadi mengelola itu menggunakan ilmu pengetahuan di situ, cara menyeduh buat kopi tadi itu kan sudah lain kan. Jadi engkau mau misalnya merubah warna dari warna hitam ke warna coklat, bagaimana caranya kan? Tapi ada yang menarik. Iya. Pernah satu kali saya ke Benteng Jawa. Iya, Benteng Jawa. Terus ada kebetulan ada turis yang ikut, bukan turis, kawan tapi dari luar ikut. Mereka melihat caranya alu kopi itu. Iya. Alu tumbuk kopi. Iya. Jadi dua orang itu tidak saling kena itu tungtang dua ibu itu. Jadi itu sebenarnya menarik tontonan untuk mereka, tontonan menarik gitu, walaupun di mata kita itu biasa. Lagian sekarang mungkin kita ini sudah mulai mulai ke barat-baratan sudah memakai blender itu ya. Jadi barang-barang itu tidak apa-apa semua. Jadi nanti terspesifik terkategorikan. Nanti mungkin ada yang suka blender, ada yang suka ini, silakan pilihan. Tapi kalau yang pakai alu silakan itu kan seperti tradisional. Jadi semangat mereka untuk menonton itu mereka rasa hal yang luar biasa. Kadang ditumbuk 2-4 orang itu tidak saling kena itu batangan kayunya. Makanya waktu kita bilang inovasi itu kan mengembangkan apa yang ada. Jadi ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mengembangkan yang ada. Yang bukan berarti bahwa kita misalnya menghadirkan satu produk teknologi tertentu misalnya gitu, terus itu bisa meninggalkan yang ada. Itu kan bukan itu yang dimaksudkan. Jadi kehadiran teknologi itu produk teknologi itu untuk mengembangkan yang ada. Sehingga tidak ada tidak saling ada yang lenyap di situ. Saya takutnya begini. Karena sekarang ini sudah pada semuanya blender habis sudah makin canggih lah. Nantinya takutnya kita meninggalkan hal-hal yang sebenarnya ini menjadi tontonan menarik, destinasi yang menarik untuk wisatawan asing justru. Juga ya memang seperti itu sih. Jadi ada batasan pengembangan teknologi itu. Jadi pengembangan teknologi itu dari salah satu yang saya sudah sebut itu, bahwa ilmu pengetahuan itu kan digunakan untuk mengembangkan yang ada. Jadi bukan untuk meniadakan yang ada. Kan begitu. Habis lagi kita lihat lagi, saya agak sedikit lucu Bena
Bena, ya. Itu kan traditional village, kampung adat ya. Kampung adat ya. Tapi kita lucu juga di belakang rumah-rumah adat itu sudah terlalu banyak parabola. Sepertinya bagaimana ya? Sebenarnya itu salah satu destinasi unggulan untuk ngada. Tapi sepertinya satu hal yang memang pure alam, Alam. kebudayaannya. Bahkan sudah terkontaminasi dengan ini TV dan parabol ini. Jadi ya seperti bagaimana kita melihat rumah kampung tradisional dengan perangkat modern ini yang jadi lucu. Perpaduan itulah kemudian yang penting, itu dokumen perencanaan itu penting sekali. Ya, itu untuk itu salah satu alat untuk pengendalian kan itu. Kemudian ini akibat misalnya ada orang masyarakat, ada orang misalnya kan dia akibat ketidaktahuan gitu, tiba-tiba dia katakan seperti itu. Tapi kan ada petugas katakan begitu dari pemerintah ya kan yang memfasilitasi, dia kan bisa mengarahkan misalnya lewat camat, kepala desa, itu kan bisa mengarahkan. Ini ada alat pengendalian ini namanya dokumen perencanaan, kita bikin yang begini harus mengikuti ini. Dan dokumen perencanaan itu kan hasil kajian kan itu. Asalnya juga mempertimbangkan perubahan-perubahan perilaku masyarakat. Ya, sudah dipertimbangkan menghasilkan satu dokumen perencanaan. Jadi begitu. Saya takut misalnya kayak BNN. Tapi seperti dilema juga di dalam kepala saya. Kita mau larang orang nonton TV, orang sudah hidup dengan zaman modern sekarang itu. Tapi kita juga ada kebutuhan mempertahankan kampung adat itu. Ini kan dilema. Di satu sisi kita tidak bisa melarang masyarakat yang tinggal di situ untuk tidak mengikuti teknologi. Tapi di satu sisi kita juga mau tetap mempertahankan keaslian dari kampung adat itu. Ini yang kayaknya mungkin untuk Pemda Ngada kerja keras nih. Pemda menyatukan ini. Ya Pemda di Indonesia lah, ya kan? Kan mereka pasti mengalami hal yang sama. Iya. Ya kan? Ada juga hal tadi kalau ketika mengalami hal ketegangan seperti itu, pegangan misalnya salah satu pegangan bahwa tadi saya sebut umum tadi bahwa teknologi itu, produk teknologi itu harus mengembangkan yang ada. Iya. Bukan menghilangkan. Bukan menghilangkan kan begitu ya. Bahwa kemudian nanti ada pergeseran misalnya, itu ada sikap adaptasi di situ. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat umum ya, tapi kata adaptasi sendiri detailing kan banyak. Perlu perbincangan, perlu menghadirkan istilah kita bilang perbincangan stakeholders itu kan, melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di situ, lembaga adatnya. Mereka terima nggak? Kalau mereka tidak terima, ya tidak bisa, pasti tolak kan, produknya tidak bisa masuk karena dirasakan tidak mengembangkan wilayah adat. Ya itu, jadi semua produk itu masuk satu wilayah itu kan dalam kerangka untuk mengembangkan wilayah. Nah, tapi untuk itu memang harus ada perbincangan. Nah, perbincangan ini kan terumuskannya hasil akhirnya ada dalam dokumen perencanaan. Ya, tinggal waktu implementasi itu ada lagi kegiatan berikut, kegiatan monitoring, itu sudah persoalan manajemen kan, persoalan monitoring lah, itu ada arahan-arahan agar nanti tidak terjadi ketegangan. Seperti itu. Nah itu yang saya maksudkan, yang kita tadi pada bagian awal saya bilang kita harus segera diantisipasi untuk melakukan peningkatan itu. Ada perubahan-perubahan tadi di dunia Indonesia sudah menang di tingkat internasional, kemudian berdampak juga pada perubahan 10 Bali baru itu ada 3 wilayah prioritas kan begitu. Itu harus, dan ini yang saya bincangkan ini kan ide-ide ini ya, iya, respon normal kan begitu. Ini kan seperti pemicu. Saya kan memang merespon ini yang saya baca-baca kan, yang saya lihat kan begitu kan. Nah ini kan yang memiliki wewenang katakan
kalau wilayah kan kabupaten kan bupati kan. Ya, kalau betul. provinsi ya gubernur. Ya. Ya itu. Saya mau tanya sedikit nih soal pariwisata ini. Apakah kita mempertahankan atau membuat semua yang sudah ada menjadi lebih baik, atau bolehkah kita menciptakan satu objek baru yang menjadi destinasi pariwisata agar itu menjadi tujuan para turis ya, mancanegara maupun domestik. Bisa mungkin kita Boleh. membuat objek-objek baru. Boleh, itu kan inovasi. Jadi boleh itu buat destinasi-destinasi baru yang baru dalam pengertian ketika kita merumuskan dokumen perencanaan itu membagi sub-sub wilayah pengembangan, itu kan nanti bisa mengcover yang mungkin selama ini tidak tercover. Betul. Akhirnya tercover. Itu yang ada, yang faktor tersedia, ya kan. Lalu kemudian akibat interaksi itu bisa menimbulkan suatu pemikiran baru. Oh, kalau begitu kita bangun dibuat bukan yang dibuat baru gitu. Dibuat Sengaja dikreasikan, dibuat. Ya boleh ya. Boleh, itu kan hasil interaksi kan. Terus sebenarnya ada tapi semudah juga ini kalau kita mau mengembangkan satu ya, seperti saya melihat Soko Wolotolo ya, kalau tidak salah Mua Belut itu ya. Belut ya. Itu sekarang kalau kita mau mempromosikan itu kan tidak tiap saat bisa lihat itu. Itu tadi. Karena telinga itu. Itu kalau mau mempromosikan untuk pemerintahan itu kan harus tercover. Supaya bisa tercover misalnya itu kan harus ada bagi wilayah pengembangan. Wilayah pengembangan itu pada akhirnya bisa waktu orang duduk rapat misalnya musyawarah situ di tingkat kecamatan kan mengundang desa-desa sekitar kan. Kepala-kepala desa kan dia kan tahu potensi desanya kan. Iya. Antara lain dia bisa menyebut ini ada belut, ini ada ini, ada ini. Itu begini. Menurut itu kan mungkin nenek moyang gitu ya. Katanya tapi secara real seperti itu. Tapi bertelinga ini sebenarnya menarik. Saya ajak kawan waktu itu, kita tunggu mau 2 jam, 3 jam mungkin baru bisa muncul. Tidak muncul tuh. Akhirnya kita pulang juga cukup kecewa ya. Tapi saya mau bilang seperti kalau misalnya wisata alamnya seperti ini, ini sebenarnya yang mau berkunjung juga mesti sabarnya tinggi. Iya, itu tadi. Seperti ada lagi di Riung itu buaya merah. Buaya merah. Tapi tidak semua orang kebetulan bisa lihat itu. Ya kalau dia datang pada waktu yang tidak tepat, dia tidak lihat. Iya. Makanya kalender kan, nanti ada kalender kegiatan kan. Nah itu. Harusnya mereka yang masyarakat lokal yang tahu itu kapan waktunya. Jadi sepertinya kita bikin satu pamflet atau pengumuman supaya kalau mau kesini pada jam segini. Iya. Tapi jangan-jangan terlalu ramai lagi orang nonton malah nggak keluar lagi. kayak wisata tujuan destinasi yang begini ini sulit nih dikembangkan. Alat-alat ukur ke depan tuh antara lain itu kalender kegiatan. Mana kalendernya kan begitu. Kegiatan. Yang ditawarkan ke wisatawan kan itu kan. Dengan ini kalau saya kesini berapa waktu dan lain-lain kan begitu. Nah biasanya yang begini kan detailin begini tidak, masa dinas pariwisata mengatur kan enggak kan. Ini kan harus langsung ke pelakunya pengusaha kan. Itu kalau perencanaan kan dia mencakup sudah mungkin dia situ menetapkan kalender kegiatan misalnya gitu. Tapi waktu dan lain-lain mungkin masyarakat dan pelaku ya lain pengusaha dia kan lebih karena memang bidangnya kan. Itu ada satu lagi yang saya lihat di Detu Bapa itu kebun rakyat ya, atau kebun misi, kebun apa ya? Itu jadi sebenarnya kita bisa membuat satu destinasi baru seperti agrowisata gitu ya,
ini pariwisata tentang agrobisnis lah Nah, jadi yang sesungguhnya. maksudnya kita menetapkan wilayah pengembangan misalnya Kelimutu kan, berarti orang datang ke itu bukan hanya datang di Danau Kelimutu, Iya. tapi sampai ke Danau Kelimutu mungkin dia datang pertama kalinya, kemudian atau sebaliknya datang terakhir gitu ya. Nah, Jadi dia mengunjungi dulu wilayah-wilayah sekitar, objek sekitar, baru puncaknya ke Danau Kelimutu. iya, iya. Itu paketnya namanya paket Kelimutu, Ya. kan begitu. Saya juga ada sedikit ide, Ya. tapi nanti kita ngomong soal Gunung Meja. Kita ngomong di sesi terakhir nanti ya. Karena ini kita ke depan masih ada 20 menit, jadi ya kita break dulu, ke tembang dulu, nanti kita masuk ke ide-ide lain. Iya, boleh. Masih dengan Oman Segare di Gomesan FM dan Gio di sini. Kita mendengarkan ide dari Oman Segare ini sangat menarik bagi Gomesan semuanya, supaya tetap stay tune and don't go anywhere.